Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan 6 resep masakan rumahan yang simple, enak, dan sederhana sekali cara memasaknya. Nah, untuk resep yang pertama, ini adalah olahan jamur tiram. Akan kita tumis kering dan ini rasanya enak banget. Rasanya kenyal, pedas manisnya dapet. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini sebelumnya jamur tiramnya udah dicuci bersih, kemudian disuir-suir seperti ini, lalu kita siram dengan air dan beri taburan garam ya. Aduk-aduk seperti ini biar semuanya tercampur, lalu kita peras airnya sampai benar-benar si jamurnya kering. Nah, setelah jamurnya diperas, kemudian kita siapkan bumbunya. Ini bumbunya sangat-sangat sederhana sekali. Ini saya menggunakan 3 siung bawang merah, kemudian ada cabai rawit. Cabai rawit disesuaikan dengan selera aja. Jadi kalau teman-teman mau pedas boleh agak banyak cabai rawitnya. Kalau enggak, sedikit aja. Atau mau pakai cabai merah atau cabai keriting boleh banget diganti ya. Lalu ada 2 siung bawang putih, ini dicincang halus seperti ini. Kemudian 1 batang daun bawang. Nah, ini bawang daunnya mau saya bagi 2, jadi yang putihnya nanti ditumis, kemudian untuk yang hijaunya nanti dimasukin setelah jamurnya matang. Langsung aja kita tumis bumbunya. Bawang putih dulu biar agak kuning. Kalau bawang putihnya sudah berubah warna, kemudian kita masukkan bumbu yang lainnya ya. Aduk-aduk kembali, lalu setelah matang semuanya baru masukkan jamurnya. Agar nggak terlalu kering, boleh teman-teman tambahkan air 1 atau 2 sendok makan aja, jangan terlalu banyak karena nanti kan mau kita tumis kering. Jadi pada dasarnya tuh jamur tuh emang mengandung air ya, karena tadi udah kita remas benar-benar kering, makanya airnya agak sedikit berkurang. Nah, kalau udah jamurnya agak kering seperti ini, baru kita tambahkan kecap manis 1 sendok makan aja, dan jangan lupa dikasih kaldu jamur atau kaldu bubuk dan garam secukupnya. Aduk-aduk kembali, biarkan semuanya tercampur rata. Kalau dikira bumbunya udah pas, jamurnya pun udah matang, boleh teman-teman langsung masukkan aja daun bawang yang warna hijau tadi. Lalu aduk-aduk sebentar aja, jangan sampai terlalu layu ya. Jadi cukup sedikit aja, matikan kompor, lalu pindahkan ke dalam piring saji. Nah, seperti ini masak jamur tiram yang sangat simple banget, bumbunya sederhana tapi rasanya enak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.
bikin cobek terong yang simple dan praktis. Selamat datang teman-teman di channel Farda Farhana. Kali ini saya akan berbagi salah satu resep olahan terong. Kali ini terongnya mau saya cobek, caranya mudah sekali. Step pertama, teman-teman jangan lupa untuk mencuci terongnya sampai bersih. Kemudian belah dua seperti ini, tapi dibelah jangan sampai putus. Nah, ini tangkainya saya bawa, sengaja tidak saya buang. Selanjutnya kita goreng terongnya sampai matang. Nah, sambil nunggu terongnya matang, kita siapkan bumbunya. Ini ada cabai rawit, bawang merah, ada kencur, gula merah, dan 1 buah tomat. Untuk cabai rawit, silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau pedas boleh agak sedikit banyak cabainya, tapi kalau nggak mau pedas, boleh sedikit aja. Kemudian tambah terasi. Ini terasinya saya udah dibakar jadi hancur bentuknya. Ada garam. Dan ini saya menggunakan mecin ya, MSG. Kalau teman-teman mau pakai kaldu jamur gak apa-apa, bebas ya, itu gak pakai pun gak apa-apa, tapi memang lebih sedap ketika ditambahkan penyedap seperti itu. Nah, ini bumbunya udah halus, terongnya pun udah matang. Langsung aja kita penyet-penyet terongnya ke dalam sambal ini. Cara bikinnya gampang sekali, ini mudah, sat 10 menit kali ya cukup. Ini enak banget disajikan dengan nasi hangat, kemudian ditambahkan ikan goreng atau bebas lauknya apa aja. Yang penting ini pedas gurih, ini enak sekali. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe atau klik tanda lonceng agar nggak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya. Dan bila perlu teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat, boleh di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton, selamat mencoba. Salah satu menu andalan untuk anak-anak nih. Ketika anak-anak lagi GTM, kita buatin menu yang satu ini, gagal deh GTM-nya. Opor ayam yang bikinnya nggak pakai ribet, rasanya enak. Selamat datang teman-teman di channel Farda Farhana. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep olahan ayam, yaitu opor ayam. Ini bisa juga disajikan untuk menu lebaran, ini enak sekali ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, agar gak ketinggalan menu masakan harian saya. Dan nyalakan tanda loncengnya, cukup diklik aja. Atau boleh teman-teman share di media sosial teman-teman. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini bumbunya, bumbu biasa aja. Ada bawang putih, ada bawang merah, kemudian ada kemiri, ada serai, ada jahe, kunyit, lengkuas, daun salam. Jangan lupa sedikit merica dan ketumbar. Nah, semua bumbu ini kita langsung haluskan aja. Ini mau saya blender aja. Boleh teman-teman kalau nggak ada blender diulek pun nggak apa-apa, tapi sampai halus ya. Kecuali ini serai, lengkuas, itu nanti kita geprek aja. Kita tambahkan minyak agar nggak terlalu seret ketika ngeblendernya. Lanjut, ini saya mau goreng dulu bawang merah. Ini pakai 3 siung bawang merah. Ini buat taburannya setelah nanti opornya udah matang. Kita taburin dengan bawang goreng. Satu tips agar bawang gorengnya tetap renyah setelah digoreng itu, kadang kan kalau bawang goreng ini kalau setelah digoreng udah langsung melempem gitu ya, udah langsung layu. Nah, ini tipsnya. Setelah teman-teman irisin bawang merahnya, teman-teman taburkan garam sedikit aja, diaduk-aduk, lalu langsung goreng. Nanti dijamin setelah digoreng bawangnya langsung crunchy gitu, jadi nggak cepat melempem ya. Kalau teman-teman mau menggorengnya banyak, kalau udah digoreng bawangnya udah
dingin, baru teman-teman boleh masukkan ke dalam toples. Jangan ditoplesin dalam keadaan panas ya. Itu tips untuk bawang goreng. Lanjut kita tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi. Diusahakan setiap menumis bumbu seperti ini, tumisnya harus sampai benar-benar matang, warnanya kuning kecoklatan, karena ini kan ada kunyit, ada kemiri, itu kalau kita numisnya nggak matang nanti rasanya pun beda ya, jadi baunya bau langu gitu, bau bumbu mentah, kerasa masakannya pun beda, nggak enak. Nah kita masukin, kalau bumbunya udah matang baru masukin serai yang udah digeprek, lengkuas, dan daun salam seperti ini. Tambahkan air dan kemudian masukkan ayamnya. Ini ayamnya sebelumnya udah saya rebus, dan air rebusan pertamanya itu harus kita buang karena itu kita membuang lemak-lemak berlebih dan kotoran-kotorannya ya. Langsung aja sekalian kita masukkan santannya. Ini saya menggunakan santan kemasan yang ukuran 65 ml. Ini cukup untuk ayam setengah kilo. Jika teman-teman mau menggunakan santan yang diperas sendiri boleh banget, itu untuk ukuran ayam setengah kilo ini cukup menggunakan setengah butir kelapa yang diambil santan kentalnya aja. Lanjut kita tambahkan gula. Ini saya menggunakan gulanya gula merah. Boleh teman-teman mau menggunakan gula pasir, gula semut, atau gula apa aja bebas. Kemudian tambahkan kaldu bubuk dan garam. Oke, ini udah cukup ya teman-teman, rasanya pun udah pas banget, semuanya udah terasa, dan ini kuahnya juga udah menyusut, sedikit mengental. Tinggal kita beri taburan bawang goreng yang telah kita goreng sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba. Tak ada daging, terong pun jadi. Ini adalah olahan terong semur yang bikin makan gak mau berhenti.
Assalamualaikum sebelumnya teman-teman, kembali lagi bersama channel Farda Farhana. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep olahan terong. Nah, terong ini akan saya semur. Ini saya menggunakan terongnya terong ungu. Kalau teman-teman nggak punya terong ungu, boleh menggunakan terong yang warna hijau itu, atau menggunakan terong bulat pun enak. Nah, seperti biasa caranya, sebelumnya ini terongnya dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian kita potong-potong, teman-teman potong-potongnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Entah mau dipotong bulat atau panjang nggak apa-apa. Mau bentuknya besar ataupun kecil bebas ya. Nah, karena terong ini mudah sekali menghitam ketika setelah dipotong. Jadi teman-teman, ketika motongin terong, jadi teman-teman harus siapkan satu wadah yang berisi air. Setelah dipotong itu, terongnya langsung aja dimasukkan ke dalam air. Kalau udah semuanya dipotong, baru taburkan 1 sendok makan garam. Aduk-aduk aja hingga tercampur semuanya. Kita sisihkan dahulu ini terongnya, lanjut kita siapkan bumbunya. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, kemudian ada cabai, jahe, lengkuas, dan juga ada daun salam. Semua bumbu kita haluskan aja ya, kecuali lengkuas nanti kita geprek. Ini bawang merahnya saya menggunakan bawang merah yang sangat-sangat kecil, jadi kelihatannya banyak. Jadi kalau teman-teman menggunakan bawang merah yang ukuran sedang seperti ini nih, yang bulat 3 ini, teman-teman cukup menggunakan 4 butir aja, 4 siung itu cukup. Dan 3 siung bawang putih yang ukuran sedang seperti itu cukup ya. Ini jahenya pun mau saya geprek aja. Nah, ini bawang merah yang besar-besar ini mau saya irisin, karena ini nanti mau digoreng terdahulu. Ini untuk taburan ketika nanti semurnya sudah matang, untuk taburan aja. Oke, yang pertama kita goreng dahulu terongnya. Ini karena terongnya tadi udah direndam dengan air garam, jadi nanti terongnya tuh masih terlihat seger ya. Warnanya tuh masih ungu dan tidak menghitam, beda dengan tanpa kita taburin garam. Nanti ketika digoreng tuh terongnya berubah jadi menghitam. Oke, digoreng aja sampai matang. Kalau udah matang seperti ini, udah terlihat empuk gitu, kita angkat aja. Kemudian kita sisihkan dahulu terongnya. Selanjutnya kita menggoreng bawang merah yang diiris tadi. Goreng hingga kuning kecoklatan. Di video-video sebelumnya saya sudah kasih tahu ya gimana cara membuat bawang goreng itu tetap renyah dan crunchy, tidak cepat melempem. Ini udah matang bawang gorengnya, kita angkat dulu lalu kita sisihkan. Lanjut kita tumis bumbu yang telah dihaluskan. Tumis sampai benar-benar matang ya, agar tidak bau langu. Kemudian masukkan daun salam, jahe geprek, dan lengkuas geprek. Jika bumbunya udah benar-benar matang, kita langsung siram aja sama air. Terlalu banyak airnya, cukup kurang lebih 300 ml. Kemudian kita tambahkan gula merah, garam, dan penyedap. Tambahkan juga merica bubuk dan kecap manis. Jika semuanya sudah tercampur, kita langsung aja masukkan terongnya. Ini masaknya nggak usah terlalu lama, karena terongnya tadi kan udah mateng ya, udah digoreng. Yang penting sampai bumbunya tuh tercampur rata, airnya udah sedikit menyusut. Kita masak aja menggunakan api yang sangat kecil, biar bumbunya benar-benar meresap ke dalam terong ini. Jangan lupa dicek rasa. Ini kalau menurut saya sih ini udah pas banget ini. Rasa pedasnya pas, asinnya pas, gurihnya pas, manisnya pun udah pas banget. Ini udah cukup, airnya pun udah menyusut. Kita matikan kompor aja. Kemudian kita pindahkan ke piring saji.
Nah, ini udah jadi terong semur ala Hana Kitchen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe atau di-share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya ya. Cukup klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu-menu masakan harian yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan membagikan satu resep sayuran. Rata-rata mungkin kebanyakan orang udah tahu ya ini sayuran apa. Ini adalah capcay. Cara bikinnya sangat-sangat mudah sekali tapi rasanya enak. Ini sayurannya udah saya cuci semua ya, udah dicuci bersih. Kemudian kita irisin aja potong-potong seperti ini. Ini sayurannya saya menggunakan buncis, brokoli, kembang kol, kemudian ada wortel, ada jagung muda itu namanya putren, kemudian ada jamur. Ini saya menggunakan jamurnya jamur kuping. Jadi teman-teman sayurannya bebas mau menggunakan sayuran apa aja, kecuali kayak bayam, kangkung gitu enggak ya. Sayurannya sayuran-sayuran seperti ini. Boleh teman-teman kalau misalnya punya sawi ijo atau pokcoy itu boleh bisa dicampurkan ya. Ini bahan campurannya kebetulan saya punya bakso, jadi mau saya kasih irisan bakso dengan ada sedikit udang juga ya biar lebih enak. Ini capcaynya mau saya buat capcay goreng aja yang tumis, jadi nggak terlalu banyak air. Kalau teman-teman pengen yang berkuah-kuah itu boleh dibanyakin airnya. Oke, ini sayurannya udah dipotong semua. Nah, udangnya pun udah dikupas dan dicuci bersih. Jadi kita tinggal siapkan bumbu-bumbunya. Ini bumbunya sangat mudah sekali teman-teman, nggak ribet sama sekali. Ini saya menggunakan 4 siung bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau pedas, boleh dibanyakin cabainya. Ini saya membuatnya porsi yang nggak terlalu pedas ya, hanya sedikit aja cabainya. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, hanya ini aja. Bawang putihnya kita cincang halus seperti ini.
Lanjut kita iris cabai merah keriting dan cabai rawit. Ini saya hanya menggunakan 4 cabai rawit dan 3 buah cabai merah keriting. Kita potong-potong aja seperti ini. Untuk lengkuasnya nanti kita geprek aja ya. Semua bumbu dan bahan sudah siap, jadi kita langsung aja untuk menumis bawang putih dulu sampai bawang putihnya berwarna kuning kecoklatan. Setelah bawangnya berubah warna seperti ini, kemudian kita langsung masukkan aja udangnya. Lalu diikuti dengan sayuran yang lainnya, kecuali nanti brokoli ketika mau semuanya udah pas rasanya, ketika mau kita angkat baru kita masukkan, karena brokoli itu enaknya lebih masih krenyes gitu ya, jadi gak usah terlalu matang untuk masak brokoli itu. Cukup dioseng-oseng sedikit lalu angkat. Tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering, karena ini capcaynya capcay goreng, jadi nggak usah terlalu banyak memberikan airnya. Ini juga sayurannya kan cepat matang ya. Kemudian kita tambahkan saus tiram. Lalu 1 sendok makan kecap ikan. Kemudian kaldu bubuk, garam, dan kalau yang mau pakai gula silahkan teman-teman tambahkan gula. Kalau ini saya gulanya skip dulu. Dan sedikit merica ya. Ini rasanya udah pas sekali dan sayurannya pun udah matang, jadi kita langsung masukkan aja brokoli dan kembang kolnya. Aduk-aduk sebentar, kemudian matikan kompor dan kita siapkan di piring saji. Nah, seperti ini cara pembuatan capcay yang enak dan simple. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya yang pastinya dengan menu masakan yang terbaru ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Farda Farhana. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep olahan udang. Ini adalah salah satu makanan favorit anak-anak. Kalau saya udah masak ini, mereka sampai rebutan dimakannya. Ya, ini adalah udang bakar madu. Biasanya udang ini selalu disajikan dengan sambal jahe. Next, saya akan share gimana cara pembuatan sambal jahe. Tunggu aja di video selanjutnya ya. Kali ini kita buat dulu udang bakar madu. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini mudah sekali teman-teman. Langkah pertama, teman-teman bersihkan dulu udangnya. Kepalanya gak usah dibuang, hanya dibuang kotorannya bagian atasnya itu. Lalu kita kerat bagian punggungnya ya. Setelah itu kita lumuri dengan perasan jeruk nipis.
Teman-teman, ini kalau udang untuk dibakar itu sebaiknya teman-teman pilih udang yang berukuran agak besar. Ini saya menggunakan yang ukuran sedang. Yang penting jangan terlalu kecil karena nanti susah membakarnya. Nah, ini bumbu halusnya hanya 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Kita haluskan dulu. Nah, setelah halus, langsung aja kita campurkan ke udang yang telah dilumuri dengan jeruk nipis. Kemudian kita tambahkan beberapa kecap. Ini ada 2 sendok makan saus tiram. Kemudian ada 2 sendok makan kecap manis. Dan 2 sendok makan saus tomat. Kemudian jangan lupa dan jangan di skip karena ini namanya udang bakar madu. Jadi wajib pakai madu ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan madu apa aja, asal madunya madu bukan yang berasa ya, jadi madu yang ori gitu. Ini saya menggunakan 3 sendok makan madu dan 1 sendok teh garam, kemudian ada setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita campurkan aja semua bahan ini, aduk-aduk bersama udangnya hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita diamkan dalam lemari es kurang lebih 30 menit, boleh lebih, agar si bumbunya itu meresap ya. Setelah kita diamkan, lalu kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Lakukan sampai semuanya habis ya, sampai selesai. Lanjut, kita bikin untuk olesannya. Ini hanya menggunakan 1 sendok makan margarin beserta kecap. Kita aduk-aduk aja. Ini hanya bahan olesan untuk ketika kita membakar udang. Untuk membakarnya, teman-teman boleh menggunakan wajan anti lengket atau alat bakar seperti ini. Sebenarnya sih menggunakan wajan anti lengket juga ini ya, lebih enak gitu, lebih gampang bakarnya. Kebetulan wajan yang besarnya tuh saya lagi agak ini anti lengketnya agak rusak, jadi saya menggunakan ini aja. Nah, sambil dibakar seperti ini, sambil kita olesin dengan margarin dan kecap tadi yang udah dicampur. Nah, kurang lebih seperti ini pembuatan udang bakar madu. Ini tuh emang enak banget, manis, gurih itu, apalagi udangnya udang segar ya. Sebaiknya sih kalau untuk masak udang, teman-teman harus dan wajib menggunakan udang yang segar, soalnya kalau orang yang punya alergi seafood tuh kalau makan seafood yang agak gimana ya, agak lama gitu, khawatirnya tuh keluar gitu alerginya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Farda Farhana dan klik tanda loncengnya agar nggak ketinggalan video-video yang lainnya. Dan jika memang menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh teman-teman di-share di media sosial teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Wassalamualaikum.